Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Pendidikan Biologi akan menyampaikan materi yang berjudul Konsep dan Prinsip Integrasi Ilmu. Kelompok 4 sendiri beranggotakan saya sendiri, Mariza Salsabila, Susi Darwati, dan Cynthia Pelitaningsih. Selanjutnya, ada relasi sains dan agama menurut Ian G. Barbour, John F. Howe, dan Dennis Alexander membagi 4 tipologi. Yang pertama, tipologi berdasarkan konflik. Yang kedua, tipologi berdasarkan independen atau bebas merdeka. Yang ketiga, tipologi kontak atau dialog. Dan yang terakhir, tipologi konfirmasi dan integrasi. Kemudian, mengapa perlu adanya integrasi atau interkoneksi ilmu? Secara garis besar, upaya integrasi interkoneksi ilmu setidaknya dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, adanya dikotomi ilmu. Yang kedua, adanya sekularisasi ilmu. Dan yang terakhir, adanya kesadaran bahwa problem kehidupan manusia tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu rumpun ilmu. Selanjutnya, apa sih makna integrasi ilmu? Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris. Secara harfiah, terdapat 3 jenis kata yang merujuk pada kata integrasi. Yang pertama, sebagai kata kerja, yaitu to integrate, yang berarti mengintegrasikan, menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan 2 hal atau lebih menjadi satu. Yang kedua, sebagai kata benda, yaitu integration, yang berarti integrasi, pengintegrasian atau penggabungan, atau integrity, yang berarti ketulusan hati, kejujuran, dan keutuhan. Yang ketiga, sebagai kata sifat. Kata ini merujuk pada kata integral yang bermakna hitungan integral, bulat, utuh, yang perlu untuk melengkapi seperti dalam kalimat reading is integral part of the course. Sedangkan ilmu adalah organized knowledge, especially when obtained by observation and testing of facts about physical world, natural laws, and society. Study leading to such knowledge. Pengetahuan yang terorganisasi, khususnya ketika didapat melalui observasi dan pengujian fakta-fakta tentang dunia fisik, hukum alam, dan masyarakat. Suatu kajian yang mengarahkan pada peralihan pengetahuan seperti itu. Dari pengertian integrasi secara harfiah dan pengertian ilmu yang sudah disebutkan, maka terdapat gambaran bahwa integrasi ilmu berarti cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatu padukan. Tapi, apa maksud dari integrasi dan interkoneksi ilmu? Jadi, yang dimaksud integrasi adalah menghubungkan dan sekaligus menyatukan antara 2 hal atau lebih, materi, pemikiran, atau pendekatan. Sedangkan interkoneksi adalah mempertahankan atau menghubungkan 2 hal atau lebih, karena tidak mungkinnya untuk dilakukan penyatuan atau integrasi. Selanjutnya, apa saja sih ruang lingkup integrasi interkoneksi ilmu? Yang pertama, integrasi ilmu-ilmu keislaman. Yang kedua, integrasi antara ilmu agama Islam dan ilmu umum. Dan yang terakhir, integrasi antara social science, natural science, religion studies, and humanities, yaitu berbagai disiplin ilmu ini dapat dilakukan integrasi interkoneksi satu sama lain. Ya baik, selanjutnya ada landasan integrasi interkoneksi ilmu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada landasan teologis, yang kedua ada landasan filosofis, dan yang ketiga ada landasan saintifik. Lalu ada urgensi integrasi ilmu. Integrasi ilmu Islam menunjukkan bahwa al-Islamu li salah al-ibad dan dunia bun wa
robun. Jadi ilmu keislaman menjadi kesatuan yang menjembatani atau serangkaian ilmu dunia akhirat sebagai satu kesatuan, sebagaimana berpadunya etika atau akhlak dan aturan-aturan substansif atau ilmu keislaman dan ilmu terapan atau ilmu pengetahuan. Lalu ada prinsip integrasi, yaitu prinsip utamanya adalah tauhid. Prinsip kedukungnya ada inklusivitas atau menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain, dan yang kedua ada dialogis, yang ketiga ada relevansi, dan yang keempat ada objektivitas, kebenaran, keadilan, istislah atau kemaslahatan, ada holistik atau keterkaitan antara ilmu dan kelangsungan, dan kesinambungan atau substantibilitas. Lalu di sini ada tantangan integrasi ilmu. Dalil geologis dan astronomis menghancurkan posisi paragraf ayat Alkitab tentang penciptaan Tuhan. Munculnya paham barat seperti sekularisme pada abad pertengahan di Eropa. Setiap pertemuan baru berarti pertambahan senjata bagi penyelenggaraan terhadap agama dan keberadaan Tuhan. Lalu teori Darwinisme berkembang seiring dengan pesta pora kaum keilmuan sekularisme. Kaum keilmuan sekuler. Karena sejak saat itu mereka dapat menjelaskan tentang penciptaan manusia tanpa perlu menghadirkan ayat-ayat suci dan Tuhan. Selanjutnya ada dasar teologis sepentingnya integrasi. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 54 yang artinya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakinkan bahwasannya Al-Quran itulah yang hak dan Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidak akan bertambah dari Allah kecuali akan semakin jauh darinya. Hadis Ahmad Dailani. Baik, selanjutnya ada konsep integrasi menurut para ahli. Yang pertama, Muhammad Amin Abdullah. Menurut beliau, konsep integrasi merupakan hal pokok yang terkait dengan struktur fundamental yang melekat pada bangunan keilmuan tanpa terkecuali, baik ilmu alam, ilmu sosial, ilmu agama, studi agama maupun ilmu keislaman. Selanjutnya, menurut Imam Suprayogo, konsep integrasi merupakan gambaran sebuah pohon yang tumbuh dalam waktu lama, bahwa ilmu juga selalu tumbuh dan berkembang dengan seiringnya waktu. Yang ketiga, menurut Muhammad Nafsir, menurut beliau, pendidikan ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, kurikulum pendidikan, yang ketiga, metode pendidikan Islam. Selanjutnya ada konsep integrasi ilmu dan agama. Pada pertengahan abad ke-12 Masehi, masa kejayaan yang pernah digapai dalam dunia Islam sedikit demi sedikit meledak dan menjadi dunia Islam. Hal ini disebabkan karena terjadinya disintegrasi pemerintahan Islam yang berimplikasi pada munculnya sekte-sekte politik yang seperti kontradiktif. Selanjutnya ada langkah-langkah integrasi, yang mana pertama, penguasaan disiplin ilmu modern. Disiplin ilmu modern kemajuan di zaman sekarang harus dipecah menjadi kategori prinsip, metodologi, problema, dan tema-tema yang mencerminkan daftar isi dalam sebuah buku teks atau pelajaran dalam bidang metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya ada survei disiplin ilmu, yang mana apabila di kategori-kategori disiplin ilmu telah dipilah-pilah, maka suatu survei secara menyeluruh harus ditulis untuk setiap disiplin ilmu seperti mengenai asal-usul dan perkembangan serta pertumbuhan metodologinya. Selanjutnya ada faktor penghambat dan pendukung integrasi. Yang pertama, kegagalan merumuskan tauhid dan bertauhid. Yang kedua, lahirnya syirik yang berakibat adanya dikotomi pikiran Islam. Yang ketiga, adanya dikotomi kurikulum. Yang keempat, terjadinya dikotomi dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang kelima, adanya dikotomi lulusan pendidikan dalam bentuk sipilit personality ganda dalam arti kemusyrikan, kemunafikan, yang mana kemunafikan yang lembaga adalah sistem keyakinan, sistem pemikiran, sikap, cita-cita, dan perilaku yang disebut sekulerisme. Selanjutnya ada daftar pustaka. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dari kelompok 5, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.